الصلاة والسلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam kajian Tafsir Jalalain. Kali ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat ke-55 sampai 56. Namun sebelumnya seperti biasa, mari kita baca dulu bersama-sama surat Al-Baqarah ayat ke-55 sampai 56 secara tartil. Kemudian kita maknai tafsir jalannya dengan makna berbahasa Jawa. Kemudian baru di akhir sesi kita beri penjelasan dengan bahasa Indonesia. Dan tak lupa kami ingatkan agar dalam kita belajar, dalam kita thalabul ilmi ini betul-betul kita niati beribadah, menjalankan perintah Allah dan mengikuti tuntunan beliau Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat benar-benar menjadi ilmu yang manfaat masalah barakah fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum lan ing dalem nalikane ngucap sapa sira kabeh. Wa qad kharajtum lan teman-teman metu sapa sira kabeh ma Musa sartane Nabi Musa. Lita antadiru supaya nyuwun ngapura sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah. Min ibadatil ajli saking nyembah patung anak sapi. Wa sami itu lan ngrungu sira kabeh kalamahu ing kalame Allah. Ya Musa ing pengucap ya Musa. Ya Musa he Musa lan nu'mina ora bakal iman kita laka maring sira. Hatta naro hingga ningali kita Allah ing Gusti Allah. Jahratan hale ngedeng ayanan tegese kelawan peninggal moto. Fa aku tadiku mongko ngalap ing sira kabeh apa aso kotu bledek aso hatu tegese swara jeritan. Famutu mongko mati sapa sira kabeh wa antum hale utawi sira kabeh iku tang turuna padha ningali sira kabeh ma ing perkara hal kang tumibu apa ma bikum kelawan sira kabeh. Summa ba'atsnakum nuli nangekake kita ing sira kabeh ahyainakum tegese nguripake sapa kita ing sira kabeh. Mimba timautikum saking sause mati sira kabeh. Lan lakum menawa sira kabeh iku taskuruna padha syukur sira kabeh. Nikmatana ing nikmat kita bidzalika kelawan mengkono-mengkono ba'ats. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum dan ingatlah wahai kaum Bani Israel ketika kalian berkata kepada Nabi Musa. Ya, jadi di sini masih sama dengan ayat sebelumnya, yakni masih membahas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel yang sengaja Allah sebutkan agar orang-orang Bani Israel ingat dan mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kharajtum ma'a Musa li ta'tadiru ila Allah min ibadatil ijl wa sami'tum kalamahu. Dan betul-betul kalian semua telah keluar bersama Nabi Musa untuk memohonkan ampun kepada Allah terhadap penyembahan patung anak sapi. Dan kalian bisa mendengar kalamullah. Ya, jadi setelah peristiwa penyembahan patung anak sapi sebagaimana yang diterangkan di ayat ke-54, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk mengajak kaum Bani Israel untuk bertaubat bersama kepada Allah di Gunung Tursina. Maka Nabi Musa pun memilih 70 orang pilihan di antara kaum Bani Israel untuk berangkat ke Gunung Tursina. Begitu sampai di Gunung Tursina, ya, mereka melakukan taubat bersama, melakukan munajat bersama.
yang dipimpin langsung oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi yang namanya tobat bersama atau munajat bersama itu sudah dikenal sejak zaman Nabi Musa. Ya, jadi jika ada yang mengatakan zikir bersama itu adalah perkara yang baru, ya itu tidak benar karena terbukti di zaman Nabi Musa pun sudah dikenal. Bahkan Allah sendiri yang memerintahkan kepada kaum Bani Israel untuk bertaubat bersama dan bermunajat bersama. Lalu kemudian ketika Nabi Musa sedang bercakap-cakap dengan Allah, karena Nabi Musa ini adalah Nabi yang terkenal sebagai Nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah, maka ternyata 70 orang ini pun bisa ikut mendengarkan kalamullah. Akan tapi perlu diperhatikan bahwa maksud mereka mendengarkan kalamullah ini bukan berarti mendengarkan suara ya. Karena kalamullah itu tidak mengandung suara, tidak mengandung huruf. Jadi yang dimaksud mereka mendengar di sini adalah mereka tiba-tiba bisa memahami percakapan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah mereka semua bisa mendengarkan kalamullah, bukannya mereka bersyukur, justru mereka malah ngelunjak ya. Mereka malah berkata atau mengatakan sesuatu kepada Nabi Musa yang seharusnya tidak layak dikatakan. Apa kata mereka? Mereka mengatakan, "Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah." Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada Allah. Kami tidak akan beriman kepadamu hingga kami melihat Allah secara nyata, secara terang-terangan. Ayanan artinya melihat dengan mata kepala. Fa akhadatkumus sa'iqatu, maka kalian pun disambar oleh halilintar. As-sayhatu yang dimaksud halilintar adalah suara jeritan atau pekikan malaikat dari langit yang memberi azab pada kaum Bani Israel. Famuttum, sehingga kalian semua tewas. Jadi kalau dalam tafsir Sawi itu diterangkan bahwa mereka itu matinya tidak mati secara bersamaan, tapi mati satu persatu. Sehingga yang masih hidup bisa melihat bahwa kawannya ini betul-betul mati ya, bukan hanya sekedar pingsan. Lalu mereka semua 70 orang ini mati selama 1 hari 1 malam. Setelah itu mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala juga satu persatu, sehingga mereka bisa melihat betul bahwa yang mati, yang kemarin mereka lihat mati, hidup kembali. Ya, ini adalah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghidupkan dan mematikan. Wa antum tangduruna ma halla bikum, dan sedangkan kalian adalah orang-orang yang melihat terhadap peristiwa yang menimpa kalian tersebut. Tsumma ba'atsnakum, lalu kami bangkitkan kalian. Ahyainakum artinya kami hidupkan kalian kembali. Memba'di mautikum, setelah kematian kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur. Ni'matana bidzalika, terhadap nikmat kami, yakni dihidupkan lagi setelah kematian tersebut. Ya, itulah pemirsa, kaum Bani Israel, kaum yang istilahnya diberi hati minta jantung ya. Sudah diberi nikmat yang banyak malah minta yang tidak. Itulah kaum Bani Israel, kaum yang sangat menjengkelkan ya. Untuk itu tidak mengherankan jika kaum Bani Israel di zaman Rasulullah SAW juga sedikit sekali yang mau beriman kepada Rasulullah SAW, karena di zaman nabinya masih hidup ya, Nabi Musa saja mereka sudah melakukan banyak sekali pembangkangan dan penyelewengan. Bahkan sampai zaman sekarang kita lihat ya, orang-orang Yahudi dari keturunan Bani Israel ini juga sangat menyebalkan sekali. Mereka sering sekali membuat kita kesal dengan ulah mereka terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ya, mudah-mudahan ya, saudara-saudara kita di Palestina diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita umat Islam diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan kaum Yahudi Bani Israel. Dan mudah-mudahan kita semua juga dijauhkan dari sifat-sifat buruk dari kaum Bani Israel ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tafsir jalan kali ini.
mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ati wa tarbiha min al-ghafrati Allahu an nadhara wal barakah wal karam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم.